Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan wa warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna birahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ringankan kaki kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah salat berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan juga menjadi sebab mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala, paling tidak 27 rakaat. Dan mudah-mudahan salat yang kita lakukan tadi juga menjadi asbab Allah menaikkan ranking kita atau derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bertemunya kita pada hari ini satu sama lain dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi saksi dan menjadi syafaat pada di hari kiamat. Salam dan salam semoga tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini selalu penuh dengan ujian. Apalagi yang namanya orang yang beriman, tidak dibiarkan begitu saja tanpa adanya tes ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah menjadi kaidah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Orang-orang yang menyatakan dirinya beriman pada Allah Subhanahu wa taala mesti diuji dulu. Mesti dipastikan benar enggak imannya. Imannya asli atau palsu gitu. Seluruh kehidupan ini merupakan ujian, baik yang bentuknya yang membahagiakan, kesenangan, maupun yang tidak enak. Semuanya menjadi ujian bagi kita. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Seni kehidupan, bentuk-bentuk kematian, semuanya untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang amalnya paling bagus, paling ikhlas, paling bersih, diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik, ayat ini bukan liyabluwakum aksaru amalan, tapi ahsanu amalan. Dan yang diingin Allah Subhanahu wa taala bukan banyak amal, tetapi yang berkualitas, yang penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi banyak, tentunya Allah akan terima. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan dikira orang yang menyatakan dirinya beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, pertuhankan Allah yang satu, dibiarkan begitu saja tanpa ada ujian. Pasti ada ujian. Ya, pasti ada ujian. Al-yaqulu amanna wa hum la yuftanun, enggak mungkin tanpa ada fitnah. Walaupun fatana alladziina min qablihim, dan sungguh telah kami menguji orang-orang yang terdahulu.
Oleh amanah Allah dan tidak sadaku. Dari itu kami tahu siapa yang benar-benar jujur imannya. Oleh amanah kadzib, dan siapa di antara mereka yang imannya dusta, imannya palsu. Bentuk ujian juga bermacam-macam. Memang ada yang manis, ada yang hijau, ada yang segar gitu. Tapi seringnya ujian itu yang bentuknya yang membuat hati kita berdebar-debar atau membuat hati kita menjadi kecut atau sedih. Kalau nabalukum bisyarri wal khairi fitnah, atas dulu sungguh kami akan uji kalian dengan hal yang baik, maksudnya yang menyenangkan, yang indah-indah, yang khair. Banyak harta, ya kan? Banyak tanah, banyak rumah, banyak anak, banyak istri. Ujian juga. Jangankan banyak istri, satu istri ujian, betul kan? Yang punya istri satu pusing, baru satu pusing, dua apalagi, tiga apalagi, yang empat apalagi, tambah pusing. Itu juga ujian. Dan bisyarri, diuji juga dengan hal yang sesuatu yang buruk, itu juga ujian. Tapi pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala, atas buruk apakah kalian akan sabar? Gitu. Ya. Kalau bapak-bapak ditawarkan mau diuji yang menyenangkan, harta berlimpah, atau dalam kemiskinan, pilih yang mana Pak? Harta berlimpah. Harta berlimpah. Tapi kenyataannya tidak. Ya. Banyakkan orang kalau diuji dengan hal-hal yang menyenangkan tidak berhasil. Dulu mungkin waktu motornya sedikit, sering ke musola, sering ikut pengajian. Ketika sudah gajinya meningkat, sudah punya kendaraan dua, rumah juga sudah mulai besar, ya di rekening sudah mulai banyak, bisnis juga sudah mulai berkembang, relasi di mana-mana. Tadinya programnya cuma pengajian, arisan, tapi setelah uangnya banyak, programnya banyak. Ada waktu jalan-jalan ke mall, ya kan? Mallnya juga banyak, ada Sorekon, ada kota wisata, ada Cibubur Jackson, banyak program. Berarti ini dia gagal, ya, gagal. Ya. Tapi tidak sedikit justru orang yang berhasil ketika diuji dengan kondisi yang serba terbatas. Akhirnya dia apa? Ya, semakin rajin, semakin gak punya duit, semakin rajin sholat duha, ya kan? Bagus kan? Iya. Semakin banyak mendatangi Pak Kiai, Pak Ustaz, satu mendoakan saja, ya kan? Ya, saya mau usaha baru, Ustaz, banyak bersilaturahim, datang ke orang tua minta doa, banyak tahajud, mau minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang menangis, gitu. Berhasil, berarti dengan ujian itu dia makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus. Baca Quran juga rajin, puasa juga rajin, karena dia dengar kalau orang doanya orang yang puasa itu mustajab, puasa terus dia. Sedang puasa, itu buka puasa berdoa. Nanti ya sedekah juga itu mendatangkan rezeki, sedekah juga walaupun terbatas. Ya. Tapi kita sudah sukses biasanya ya sudah mulai lupa. Ya. Fa'amal insan, gimana? Fa'amal manto, gimana ayatnya? Fa'amal insan, ya ada fa'amal insan idza mabatuhu. Jadi manusia ini akan dia menjadi mulai kurang taat kalau sudah toh itu sudah mulai sukses, dia toh sudah mulai ya tidak taat. Sebagian daripada toh adalah toh. Gimana? Lupa di surat Al-Haq itu. Bagian sana tidak bukan lupa. Padahal soal aku lupa. Ya.
hidup ini bagi orang yang beriman sebenarnya cukup dua sudah bagus. Kalau nggak bersabar, bersyukur, itu sudah kita mendapatkan iman yang sempurna. Ya. Karena itulah perjalanan hidup kita itu selalu begitu. Kalau nggak di atas, di bawah, ya kan? Nggak ada orang di atas terus ada saatnya di bawah. Nggak ada orang senang terus ada saatnya diuji dalam kondisi yang sulit. Tapi juga nggak ada selamanya orang itu dalam kondisi sulit terus. Pasti ada sesuatu yang menyenangkan. Ada sesuatu yang paling. Masa mau malam terus, ada waktunya subuh, ada waktunya siang. Masa kita mau menderita terus, masa kita harus salah terus, masa miskin terus. Pasti ada saatnya kita menjadi diberi oleh Subhanahu wa Ta'ala rezeki, Mas. Cuman ada konsep dari agama ini, ya syukur dan sabar. Kata ulama, syukur itu separuh iman, sabar separuh iman. Separuh tambah separuh jadi berapa? Penuh. Jadi kalau kita ada syukur, separuh iman. Kalau kita bersabar dalam kondisi yang sulit, kita separuh sudah sempurna. Ini harus ada setiap saat. Dan dalam hidup, bukan hanya sepanjang hidup kita, tapi juga dalam 24 jam pun kadang-kadang kita juga begitu. Ya, cepat pergantian kondisi. Ya kan? Pagi kita senang berangkat, ya kan, happy, semangat masuk kantor. Itulah ya, cepat sekali. Tidak pulang sudah cemberut. Kenapa? Domain istri. Wah, udah berubah kan? Kemana aja sih pulang lama-lama? Kemana nggak tahu? Kita harus pergi. Domain. Itu berarti harus bersabar. Ada dalam sebuah hadis, ada di Sahih Muslim, ajaban di amril mukmin, sungguh aneh memang urusan orang yang beriman. In amruhu kullu khair, semua urusan bagi orang beriman itu khair. Oleh sadzalika inna di mukmin, dan demikian itu tidaklah terjadi kecuali pada seorang mukmin. Maksudnya in asabathu sarra syakara. Orang beriman kalau ditimpa sesuatu yang menyenangkan, bersyukur. Pakaian khairun lah, dan itu lebih bagus. Dan itu yang lebih bagus, bersyukur. Ya. Wa in asabahu darra sabar. Kalau ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan, menyedihkan, menyengsarakan, maka dia bersabar. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan ya dua sifat, syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Ujian orang bermacam-macam. Ya, ada yang diuji dengan ya kondisi fisik, ya kan, keterbatasan atau berpenyakitan terus. Ya sabar. Mungkin disitulah Allah akan mengangkat derajatnya. Karena kata Rasulullah SAW, inna rojulan diyakuna lahu manzilah. Seseorang itu sebenarnya sudah dituliskan dia manzilahnya di mana, derajatnya di surga di mana. Di surga yang level berapa. Tapi karena ya sedekahnya kurang, birrul walidainnya kurang, bisa jadi tilawah Qurannya kurang, baca Qurannya kurang, tahajudnya kurang, sholat jamaahnya kurang, maka dia diuji dengan yang misalkan seperti itu, sakit yang berkepanjangan. Dengan sakit yang berkepanjangan dia sabar, itulah Allah akan menaikkan derajat dia. Ya, itu dalam sebuah hadis begitu. Jadi kalau diuji dengan sesuatu yang tidak enak, fisiknya yang tidak sembuh-sembuh, berbeda kita sabar saja. Kan bisa jadi ibadah-ibadah kita selama ini tidak bisa mengupgrade, tidak bisa mengupgrade, kita punya manzilah yang harus kita dapatkan nanti Subhanahu wa Ta'ala sudah ditakdirkan. Karena posisi kita nanti di neraka atau surga itu sudah ditentukan, posisinya di level berapa sudah ditentukan. Nah, ya kita hanya berusaha saja. Tapi kalau kita nggak mampu, biasanya Allah
kasih cara supaya kita mendapatkan meraih manzilah kita itu. Gitu. Ya. Atau bisa jadi ada kita punya banyak dosa, taubatnya kurang, istighfarnya kurang. Jadi diujilah dengan kesabaran supaya rontok dosa-dosanya. Istighfarnya kurang, taubatnya kurang, atau taubatnya gak serius. Tobatnya ya tobat, habis tobat kumat. Nah itu biasanya diuji, bukan diazab, diuji dengan yang berat-berat itu, nanti dia sabar, dosa-dosanya rontok. Inadil muslim idza asabahu in azan aw min al-gham aw min al-ham aw min al-hazan, itu kalau dia sabar juga fir'aun sayyi'ah, menghapuskan dosa-dosanya. Hatta syaukan yusyaqwa, bahkan sampai kata Rasulullah, duri yang menusuk kaki kita, kalau kita sabar gak menyalahkan orang lain apalagi menyalahkan Allah, itu juga sudah mengampuni dosa-dosa kita. Suatu saat kita keinjak kaki kita sama orang lainnya, sudah ini cara Allah akan mengampuni dosa kita. Udah ya, senyumin aja, terima kasih Pak gitu. Jangan sering-sering nih kaki dan lama-lama penyok juga ini gitu. Jadi ya, itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa-dosa kita, atau juga untuk menambah pahala. Karena kalau orang yang bersabar ini pahalanya tak terbatas. Makanya puasa juga menjadi rahasia pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang tahu. Karena apa? Karena puasa ini penuh dengan kesabaran. Jadi sesuatu yang butuh kesabaran dosanya tak terbatas. Kalau kita sedekah ya 700 kali lipat. Ya, adik-adik sedekah 1000, di sisi Allah dihitungnya 700.000. Bapak-bapak sedekah 1 juta, itu dihitungnya 700 juta. Masya Allah. Ya. Sholat berjamaah 27 kali lipat. Kita beramal yang lain, amal-amal hasanah yang lain, ya nggak mesti sholat, mesti membantu orang lain. Kita dapat lipat ganda pahala 10 kali lipat. Manja bil hasanati kalau asyam salihah. Siapa yang datang dengan kebaikan 1 kali, maka Allah melibatkan 10 kali. Tapi sabar itu nggak terbatas pahalanya. Inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa batas. Inna yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu pahalanya tak terbatas. Jadi lebih dari yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di Al-Qur'an atau pada Rasulullah SAW. Semakin bersabar, semakin banyak pahalanya. Maka bagi kita orang beriman, sabar itu tanpa batas. Tapi yang berlaku di masyarakat, mas, sabar ada batas atau enggak? Nah, ya. Padahal konsep Islam sabar tanpa batas. Kenapa? Karena pahalanya tanpa batas. Gitu. Iya. Jadi kalau kita diomelin sama atasan, sabar aja. Gimana sih kerja kamu ini udah 20 tahun masih salah-salah mulu? Sabar. Ya. Ya. Kalau kita bisa sabar diomelin sama atasan, tentunya kalau diomelin sama istri harus lebih sabar. Kalau istri kita masa nggak sabar? Kalau mas gimana sih mas? Masa kok gini-gini aja kita kan? Gitu. Apa kayak mas gitu? Bukan kreatif apa gitu? Jadi orang kok malas banget sih nggak kreatif amat gitu. Bahlul nih ya, Mas Bahlul nih, sabar, sabar. Dia boleh istri pagi, sabar. Siang tidur kelamaan 2 menit juga, sabar. Gitu. Malam 2 menit lagi, apa? Sabar. Cemberut, sabar sudah. Gak mau tidur bareng, ya kan? Di kamar lain, di ruang lain, sabar.
sabar. Nggak sabar, harus sabar. Allah nurunin atas ada sabar, sebagai sebagai sahabat. Memang kodratnya wanita itu ngomel. Coba wanita mana yang nggak ngomel? Ngomel, mau istri Nabi juga Aisyah ngomel juga, ya senyum aja benar gitu. Tapi biar nggak ngomel ada satu cara. Ya, kalau istri lagi marah-marah, kasih tuh yang hijau-hijau 100.000, nggak ngomel ya. Sama mau wanita Indonesia, wanita Sunda, wanita Jawa, Sumatera, wanita Arab dikasih duit, udah gitu. Jadi caranya kalau dia marah-marah kasih duit, nggak marah-marah lagi. Tapi pahala sabarnya hilang dong ya. Selama istri masih ngomel berarti dia masih sayang. Biarlah aja, anggap aja radio rusak. Ya, radio rusak. Caranya kalau udah istri jangan dibalas. Caranya kayak ilmu kucing. Ya, kalau kita lagi dulu sama istri itu pakai ilmu kucing. Kucing itu kalau lagi ketahuan nyuri ikan, ayo ngambil kan lagi. Kucing kan diam aja kan. Paling lari sebentar kan. Tapi kalau balik orang mau beli pergi, minta lagi kan, mana ada ikan nih kan, mana ada ikan nih kan, gitu. Benar-benar istri, iya, insya Allah. Rajinnya mas ya, iya insya Allah. Udah senyum aja dah, diam aja, nggak usah dibalas, gitu, sabar. Ya. Halo. Ya, kemudian yang terbaik kalau kondisi yang sangat tidak mengenakan ya sudah kita harus sadar bahwa semua ini adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang menyedihkan, seperti kita anggap semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna Allah khalaqal maqadir qabla khalqis samawati wal arda bi 50,000 sana. Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau menentukan takdir bagi hambanya ini, bukan takdir dari yang lain. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini 50.000 tahun. Allah sudah menciptakan takdir. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, dari 5.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menciptakan takdirnya. Hari ini kita duduk di mana, hari ini kita sholat di mana, hari ini jam berapa kita mendengarkan ceramah. Di hari ini pun kita sudah ditakdir oleh Subhanahu wa taala. Jadi pas hari ini kita mendapatkan musibah pun itu sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia dengan maksud supaya kita tambah pahala, hapus dosa kita, naikkan ranking kita, derajat kita di Allah Subhanahu wa taala. Jalannya saja sudah. Dan tentunya harus berdoa. Apa doanya berdasarkan karena musibah? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairum minha. Ya Allah, berikan pahala yang banyak pada musibah yang saya dapatkan saat ini, dan berikanlah atau gantilah dengan sesuatu yang lebih baik dari musibah ini. Gitu. Setelah tentunya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu terbukti. Jadi hadis ini muncul gara-gara Ummu Salamah bersedih sekali ketika suaminya Abu Salamah meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW bertakziah, wahai Ummu Salamah, mau nggak saya kasih tahu supaya cepat hilang kesedihanmu dan kamu kuat dalam musibahmu, dan Allah berikan hal yang besar dan yang lebih baik. Mau. Dan dari doa ini, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan musibah di musibah yang ini ya, Allah berikan pahala yang banyak, ganjaran yang banyak pada musibahku saat ini, dan gantilah yang lebih baik. Pertama-tama Ummu Salamah dia tidak mau mengucapkan doa ini.
Kenapa? Karena dia sungguh sangat cinta kepada suaminya. Karena di ujung doa ini, gantikan yang lebih baik darinya. Berarti nanti akan datang kepadaku ya, sebagai pengganti suamiku yang lebih baik daripadaku. Selama wah kayaknya nggak ada yang lebih baik daripada suamiku deh. Nggak dibaca-baca di doa ini. Nah, tapi kalau ulama mikir, masanya sih Nabi mengasih doa yang salah, akhirnya dibacanya doa ini. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Dibacalah doa ini. Ternyata setelah dibaca doa ini, datanglah orang melamar ya, untuk mengambil Ummu Salamah sebagai istrinya. Siapa yang datang melamar? Rasulullah. Ternyata yang datang lebih baik daripada suaminya sebelumnya. Kalau bapak pakai doa nggak itu? Kalau suami istrinya meninggal, kalau Ustaz pakai doa. Boleh saya hafalin saya. Kelamaan doanya itu sebelah gang juga ada tuh. Dan ya, ketika kita dapat sesuatu yang tidak enak, takdir dan tidak ada pada diri kita, kita berhusnuzon ya. Berhusnuzon apa? Husnuzon kepada Allah bahwa kondisi inilah yang terbaik buat saya saat ini ya. Inilah kondisi yang terbaik buat saya saat ini. Husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Apa yang diputuskan Allah, ditakdirkan Allah itu yang terbaik buat saya. Dan ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'al ya. Semua sudah ditakdirkan. Kalau Allah sudah menghendaki, maka akan terjadi. Dulu ceritanya ada, bukan ceritanya bisa nyata. Namanya Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad ini dia salah satu panglima perang yang hebat. Dia ya dapat dia pas lagi pulang ke rumah, dia betulin rumahnya naik ke atas genteng ya, jadi panglima perang pun panglima juga masih ngurusin genteng ya. Antum baru kan toyar naik genteng. Jadi panglima perang gitu, masih panglima jenderal, dia masih ngurusin genteng tapi jatuh. Kemudian ya, mungkin kamu asam berat encok sakit ya. Nah, ada ulama zaman itu namanya Abu Kilabah Al-Jarmi, orang soleh. Ini muridnya Anas bin Malik ya, muridnya sahabat. Dia bertiga tabi'in. Dia berkunjung lah ya kan? Karena Ubaidillah bin Ziyad ini dia juga muridnya. Jadi memang dia selain panglima juga dia rajin ikut pengajian. Maka dia murid saya sakit gitu kan. Oh, dia didatengin ada jenguk. Pasti juga tuh memang dia nggak bisa bergerak. Yo, kayak robot badannya. Terus kata Abu Kilabah, ya sabar. Ya sabar. Ini kayaknya lebih baik deh daripada. Ya ini kayaknya ini takdir Allah yang baik bagimu. Seperti firman Allah, "Wa ma qadarul haqqa qadri." Apa yang berlaku takdir pada saya saat ini adalah yang terbaik. Ini kan panel ini bilang, masa iya sih Ustaz sakit begini lebih baik. Ya yakin aja wa ma qadarul haqqa qadri. Apa yang terjadi takdir yang berlaku saat ini yang terbaik. Nggak lama kemudian ternyata ada penugasan untuk menyerang Husain bin Ali, sehingga nanti ada penyerangan di Karbala, sehingga terbunuhlah anaknya Husain bin Ali. Mungkin pernah baca sejarah ya, terbunuhnya anaknya ini Husain bin Ali bin Abi Thalib. Penyerangan itu menyebabkan terbunuhnya cucu Rasulullah SAW, Husain bin Ali. Baru dia ingat, karena dia sakit, dia nggak jadi ditugasin untuk memimpin peperangan itu, untuk menyerang itu, pembunuhan itu. Karena ini kan skenario Ubaidillah bin Ziyad tidak ditugaskan karena pasti dipanggil sama khalifah. Ya ente orang disuruh perang malah sakit gitu. Udah sana aja lah, pulang sana. Nah,
urusin dulu tuh kamu kesehatannya. Bersyukur dia, kalau dia yang udah berangkat, dia yang mungkin yang membunuh, yang menyebabkan terbunuhnya cucunya Rasulullah SAW. Pas dengar penyerangan itu menyebabkan terbunuhnya Husain bin Ali, baru dia benar kata Ustaz, kata Imam Abu Kilabah. Coba kalau saya yang ditugaskan, mungkin saya yang membunuh, berdosa sekali saya membunuh cucunya Rasulullah. Ya Allah. Jadi apa yang ditakdirkan Allah saja itu terhadap dengan kita. Ada juga Ustaz, dia seorang menteri, menteri soleh, paham tentang akal kepada Allah. Rajanya ya kena kecelakaan, ya, yang menyebabkan jarinya putus, gitu. Terus semua menteri menengokin. Satu menteri ini pas menengokin rajanya, ya bersabar, paduka raja. Mungkin itu sudah takdir dari Allah dan itu yang terbaik. Kurang ajar sekali kamu bilang sama saya begitu. Masa ini terbaik bagi raja yang punya jari, katanya. Masa raja dibilang lagi sakit diberi itu yang terbaik buat raja, katanya. Saya tersinggung tahu, katanya. Tangkap dia. Akhirnya dimasukin penjara ini, menteri ini. Gitu. Nah, si raja ini dia sempat berburu. Nah, kan di salah satu wilayah ini ada hutan, dia suka berburu kijang. Dia berburu, akhirnya dia masuk ke wilayah kerajaan orang lain. Nah, pas masuk ke orang lain, ditangkaplah orang-orang yang berburu itu. Mereka nggak tahu itu siapa, ya kan? Pokoknya ditangkap semua. Kerajaan orang ini menyembah, ya dia menyembah musyrik, menyembah roh-roh itu dan menyembah berhala musyrik. Juga apa istilahnya ini? Ada istilahnya dikorbankan, ada pengorbanan untuk apa Tuhannya, ya? Nah, tumbal istilahnya kalau dia tumbal. Nah, karena semua yang ditangkap itu untuk dikorbankan supaya karena mereka punya keyakinan dengan tumbal itu gemah ripah lo cinawi kata orang Jawa. Negara itu jadi makmur gitu. Jadi biasanya yang ditumbalkan itu orang-orang yang ditangkap. Jadi semua menteri itu akhirnya ya semua yang itu ditangkap satu-satu dikorbankan, dibunuh, darahnya diserahkan ke berhala. Ya sudah banyak menteri yang terbunuh. Ya, kan yang berburu itu kan dengan para menterinya juga. Pas giliran raja mau dikorbankan, kata yang ini pemimpin acara, stop. Ini yang satu ini kayaknya jadinya kurang satu deh, gitu kan? Jarinya kurang satu. Wah, ini kalau korban ada yang cacat nih, hewan korbannya diterima ini gitu kan. Coba kalau kayak kurban aja kalau cacat diterima kan. Ya itu sama orang berhala, orang yang berhala itu. Ini orang ini badannya paling bagus, putih, bersih, gemuk. Tapi jarinya hilang satu. Wah, ini marduk nih korbannya. Udah, nggak usah dikorbanin, suruh keluar aja sana. Nah, ini rajanya selamat. Gara-gara apa? Hilang jari. Nah ini dia pas pulang dia bener dikata si menteri itu tuh katanya ada hikmahnya, beruntung itu yang terbaik nggak punya jari itu kan. Akhirnya dia mendatangi itu menteri yang ditangkap, katanya, bro bener kata ente apa? Iya jari saya hilang itu yang terbaik. Coba kalau jari saya lengkap, saya udah dikorbanin jadi tumbal. Darah saya diserahkan kepada berhala itu. Terus kata yang di penjara, iya saya juga beruntung kenapa saya di penjara, katanya. Coba kalau saya ikut sama raja, saya dikorbanin juga gitu. Apa ini yang terbaik? Ya ini yang terbaik gitu. Masya Allah. Ya. Dalam kondisi apapun ya, musibah itu, penderitaan itu, jangan lupa kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Kondisi apapun kita harus mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Itu kita sunnahnya begitu. Kalau kita diuji dengan hal yang menyenangkan, alhamdulillah, cukup gitu ya, alhamdulillah, syukurillah. Tapi kalau diuji dengan hal yang tidak enak pun, kita juga tetap mengucapkan alhamdulillah. Gimana ucapannya? Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah
terhadap segala kondisi. Ini cerita ke Abu Kilabah juga. Abu Kilabah ini yang gurunya tadi Ubaidillah bin Ziyad. Dia orang soleh, selain tabiin, ulama itu orang soleh. Ini ada kisah terjadi pada dirinya. Kisah nyata kan di kitab yang suka baca kita itu di Syiar A'lam Balad ya, karya Imam Nawawi. Ini orang soleh punya karomah juga. Yang gurunya tadi Ubaidillah bin Ziyad ya, dia bersyukur tidak jadi penjarangan pada Ustaz Zain Ali. Dia itu punya karomah 2 jam saja. Tapi dia nggak pernah berdoa karena ada muslim, dia nggak pernah berdoa kaya lah untuk jadi raja lah, enggak. Soleh sekali. Dia pernah puasa, sangat haus, tapi dia sayang mau puasanya. Ya Allah, saya masih sayang mau puasa, turun dan hujan langsung turun. Gitu. Jadi dia nggak kehausan. Nah, ini orang soleh, orang pintar, Abu Kilabah ini. Dia diincar oleh khalifah untuk jadi ketua MK. Kalau kita MK ya, karena itu yang menentukan. Apalagi yang bisa mendukung kemauannya raja ya, Raja Jawa. Mulyono. Dia nggak mau, dipanggil sama khalifah. Abu Kilabah, kamu ini banyak pengikut, rakyat senang sama kamu. Kalau kamu jadi hakim saya, beres deh, gak ada demo. Semua keputusan pemerintah akan diterima rakyat. Jadi mau jadi hakim ya? No way, enggak. Loh kenapa? Kamu gak suka sama pemerintah saya? Saya takut wahai khalifah. Jadi hakim itu seperti berenang di lautan. Sekali selamat, tapi belum jaminan berenang berikutnya selamat, karena luas lautan itu. Mungkin satu kasus saya selamat, kasus berikutnya belum tentu selamat, ya kan? Kasus undang-undang usia 35 tahun lolos, tapi kasus yang berikutnya belum tentu selamat, kan? Lebih baik saya nggak usah jadi hakim aja lah, gitu. Udah, yang lain aja. Akhirnya dia melarikan diri tuh dari Mesir, lari ke sana. Ketahuan kejar sana, dia mau diangkat, dipaksa, aneh ya. Dipaksa jadi hakim, dia nggak mau. Saking dia nggak mau itu lari. Kalau zaman sekarang mana ada mau jadi hakim nggak mau langsung lari, nggak boleh. Malah kalau bisa justru bayar. Nyokong. Kan lumayan itu, satu kasus lumayan, 1 miliar minimal kan. Kalau ada sebulan itu 2 kasus sudah 2 miliar. Bisa jadi itu 1 minggu 1 kasus. Jadi kalau sebulan bisa dapat 4 kasus 4 miliar. Apalagi di Indonesia. Tapi dia nggak mau nih, Abu Kilabah, dia lari dia. Akhirnya lari dari Mesir, lari ke Syam, di tengah jalan qadarullah. Dia lari sama keluarganya, di tengah jalan meninggal satu-satu. Kan zaman dulu, nggak ada kereta, nggak ada pesawat, mati satu-satu, tinggal 1 anaknya. Yang masih belasan tahun juga. Akhirnya terdampar di Sungai Merah itu, Sungai Merah, Laut Merah. Terdapat di pinggiran itu, dia berkemah di situ. Dan qadarullah juga, karena penyakit yang menyebabkan tangannya hilang. Kayak ujian dari Allah. Ustaz. Hilang tangannya, jadi kayak mungkin kayak gula gitu ya. Jadi hilang, potol gitu. Lama-kelamaan juga 2 kakinya juga hilang juga. Ada amputasi dan mananya potong. Jadi dia nggak punya 2 tangan, nggak punya 2 kaki. Ya Allah, ujian yang berat. Padahal kalau dia mau jadi hakim, enak aja. Dulu di kantor MA itu kan. Tapi dia agak lari. Akhirnya musibahnya benar-benar. Dia benar-benar ingin kejujuran, ingin takwa, ingin diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kondisi dia punya tangan, dia punya kaki, dia coba untuk berjalan sendiri, jatuh. Akhirnya bersyukur, mukanya duluan, matanya pun kena juga, akhirnya buta juga. Ya Allah, nggak punya 2 tangan, nggak punya 2 kaki, nggak punya 2 mata. Anaknya lah yang mau menyuapi, yang meminumkan dan mewudukan. Ujung apa nih? Udah waktunya ya? Belum ya. Nah, dia tinggalnya di akhirnya nggak sampai ke Syam. Syam itu kalau Mesir ya, kalau peta ya, Syam itu di atasnya Mesir, ke kanan terus ke atas, ke daerah Palestina. Akhirnya ya udah hidup berdua
antara Abu Kilabah sama anaknya yang masih belasan tahun. Satu hari, ya kan, ada yang lewat polisi perbatasan ada namanya Harisul, jadi Haris perbatasan itu. Namanya Abdullah bin Muhammad, kebalik kalau Rasul kan Muhammad bin Abdullah. Nah, ini kayak gitu disebut di kitab itu. Jadi Abdullah bin Muhammad ini patroli di situ. Pas dia patroli di kemah ini, apa yang didengar? Doanya Imam Abu Kilabah. Apa dia bilang? Ya Allah, alhamdulillah dan kulli hal, ya Allah, terima kasih atas segala kondisi yang ada. Saya bersyukur ya Allah kepadamu atas nikmat dan anugerah ini. Karuniamu begitu luas kepadaku ya Allah. Itu doanya. Padahal dia pun tidak memuji begitu ya. Gak punya kaki, gak punya tangan, gak punya mata. Tapi apa doanya? Ya Allah, terima kasih atas karuniamu yang besar kepadaku. Nikmatmu begitu besar kepadaku. Ini didengar oleh apa tadi namanya? Abdullah bin Muhammad. Dia tertarik sama siapa sih orang di dalam tenda ini? Kok begitu doanya, begitu dia meresapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia buka kemahnya, ternyata orang yang enggak punya tangan, orang yang punya kaki, orang yang enggak punya mata, kok doanya begitu? Alhamdulillah, segala puji Allah yang masih berikan nikmat yang banyak, anugerah yang banyak. Ada, Pak, boleh tanya tak? Assalamualaikum. Saya namanya Bapak Abdullah bin Muhammad, saya patroli di sini. Saya dengar tadi doa Bapak bersyukur atas karunia yang mana, Pak? Nikmat yang mana? Bapak gak punya tangan, gak punya kaki, gak punya mata, bukan? Ayo Mas, cobalah kau pikiran bagaimana kalau langit di dulu tuh bawa api, saya udah binasa. Bagaimana kalau air laut itu tumpah pada saya udah binasa. Bagaimana kalau gunung itu mungkin saya batu-batu, saya udah binasa. Alhamdulillah masih ada hidup, saya bisa berzikir. Ya Allah, nikmat apa lagi yang harus kita selain lidah ini bisa memuji Allah, bisa berzikir kepada Allah. Ini takjub sekali orang ini. Terus, iya Mas, mumpung kamu mampir ke kemah saya, boleh nggak ada satu permintaan buat saya? Karena mungkin kamu diutus sama Allah. Oh boleh Pak, mungkin saya bantu, saya bantu. Saya itu kehilangan anak saya, tiga hari dia nggak pulang. Anak saya itu ya belasan tahun, tapi 3 hari nggak pulang ya. Padahal dialah yang membutuhkan saya, ngasih makan saya, ngasih minum saya. 3 hari nggak pulang. Saya risau. Bisa nggak tolong dicarikan di mana keberadaan anak saya? Oh siapa? Langsung dia keluar. Saya cari ciri-cirinya apa? Ciri-ciri sebutkan. Ketika itu udah jalan keluar. Kalau kemudian ditemukanlah ada mayat yang separuh tubuhnya sudah hilang, dimakan oleh binatang buas. Wah, sok ini. Ya. Abdullah bin Muhammad sok jauh. Ini kayaknya anaknya bapak yang di kemah itu. Anaknya sudah jadi mayat. Badannya separuh dari binatang buas. Kayak mana saya harus bilang nanti ke bapak itu ya? Aduh, gimana aja? Akhirnya sudah dikuburkan. Kuburkan anaknya itu ya. Sebisanya dia, kemudian kembali ke Abu Kilabah, dia salam. Tapi dia sudah memikirkan nanti saya bicara gimana sih Bapak Abu Kilabah ini ya. Bapak ini bilang bicara gimana nih. Dia susun kata-kata supaya nanti dia nggak stop. Akhirnya dia mulai dengan dengan logika cara berdialog. Assalamualaikum Pak. Kayaknya Bapak ini derajatnya derajat Nabi Ayub deh, kata Imam Abu Kilabah. Jangan begitu Mas, masa saya bisa dengan Nabi Ayub? Jauh lah itu. Pak, Bapak tahu saya tanya Nabi Ayub, tahu lah orang dia imam kan? Tahu gimana kondisi ya Nabi Ayub ketika hartanya habis? Dia bersabar, bersyukur kepada Allah. Pak, ingat gak kisah bagaimana ketika anak-anak Nabi Ayub itu pada meninggal? Ya Nabi Ayub bersabar. Maksud lo apa? Maksud kamu apa? Pak, ciri-ciri yang kau sebutkan anak bapak itu saya temukan sudah meninggal, dimakan oleh binatang buas, tinggal separuh badannya. Apa diucapkan oleh bapak ini Imam Abu Kilabah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kepada Allah dan akan kembali kepada Allah.
dan bilang alhamdulillah. Masih bilang apa? Alhamdulillah, anak saya mati karena dia ingin memenuhi tugas sebagai anak, mencari makan untuk mengasih minum hidayah. Alhamdulillah, anak saya mati bukan di kondisi su'ul khotimah, bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak saya belum pernah melakukan dosa apapun. Alhamdulillah. Seandainya anak saya mati dalam maksiat, mungkin dia menjadi penghuni neraka. Alhamdulillah ya Allah. Sekarang saya nggak punya apa-apa lagi. Ya Allah, dia berdoa, ya Allah, saya sekarang nggak punya sesuatu lagi. Saya serahkan diri ini kepada Engkau ya Allah. Saya serahkan diri saya, hidup saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung dicabut nyamannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mati saat itu. Ini kondisi perbatasan ini langsung cepat sekali. Langsung dia meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Kalau sekali lagi ya, ini orang nggak punya apa-apa, tanah nggak punya, kaki nggak punya, mata juga begitu, punya anak pun mati juga. Langsung dia nangis dia. Ya nggak usah lihat, saya harus apa saya lakukan ini? Ini orang nggak tahu siapa ini. Akhirnya kain yang ada di situ di kamar itu ditutupin, dibukalah kemahnya. Dia nangis di atas kepalanya. Saat dia sedang menangisi mayat orang ini, dia nggak kenal orang ini kan? Siapa dia? Nggak tahu kalau itu ulama besar dan pernah jadi kandidat hakim kan? Tapi dia kenal. Ketika dia sedang menangis itu, datanglah empat kawannya berpatroli juga, ketemu di situ. Pas ketemu di situ, bro, ngapain kamu nangis? Gimana saya dikerdisi orang ini? Cukup perhatikan sekali dia. Cerita lagi. Coba saya lihat siapa dia. Pas dibuka penutup mukanya, 4 orang ini semuanya kenal. Ya Allah, ini syekh kita. Langsung dipeluk, dicium mukanya, dicium matanya. Kamu tahu nggak? Ini ulama yang tidak pernah matanya dipakai untuk belajar haram. Ini ulama yang tangannya tidak pernah dipakai untuk yang haram. Dia selalu sujud. Allah mencintai dia, maka saya harus mencintai dia. Dipeluk pun badannya. 4 orang itu menangis. Karena itu ulama yang tersohor saat itu. Dan ini si Abdul bin Umar nggak kenal karena dia di situ. Jadi dia dikenalkan ini ulama besar yang sebenarnya khalifah kemudian jadi hakim. Lalu dia kenal. Ya Allah. Akhirnya dia dibawa ke kampung. Ulama ini akhirnya diinformasikan ke kampung. Ulama yang dulu dicari sama khalifah menjadi buronan, diketemukan ini kondisinya begini, akhirnya disolatkan sama yang dulu dia murid-murid dia. Nah malam harinya Abdullah bin Muhammad mimpi bapak yang tadi ditemuin gak punya mata, gak punya kedua kaki, kedua tangan ini, dia duduk di tempat yang indah sambil tersenyum, ya kan, di tempat yang nyaman, kondisi yang nyaman, ya, pemakanan juga banyak, terus senyum-senyum, ya kan, kelihatan wajahnya berseri-seri. Kemudian ini Abdul bin Muhammad bertanya, Syekh, bukankah saya yang menemukan engkau di kemah burung itu? Kondisi mukamu juga kondisi burung, begitu. Kondisi badan juga kondisi burung. Lalu sekarang kamu dalam kondisi yang sangat jauh berbeda. Lain. Simpulannya hamba Allah. Allah telah memuliakan saya karena kesabaran saya. Lalu Syekh Abu Kilab ini baca ayat Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Itu ada di dalam surah Ar-Ra'd. Salamun alaikum, selamatan bagi kalian bima sabartum, karena dulu kalian sabar. Ni'ma uqbad dar, dan sebaik-baiknya tempat tinggal kalian. Jadi Abdul bin Muhammad melihat Abu Kilabah ini di surga, subhanallah. Karena apa? Sabar. Jadi sabar ya Pak ya. Sabar. Gak punya duit, sabar. Sakit, sabar. Dicemburutin istri, sabar. Diomelin istri, sabar. Diomelin sama bos, sabar. Didiamin tetangga, sabar. Tapi sabar bukan berarti pasif ya. Kalau punya duit ya mau sabar dia harus nyari duit ya. Gitu. Kalau istri marah-marah apa? Kasih duit ya, kasih duit. Sampai jam berapa saya panggil? Bisa ya. Cukup ya. Saya itu saja yang bisa sampaikan pada hari ini. Ada pertanyaan? Enggak ada. Kalau pertanyaan nanti bisa saja.
Barakallahu fikum. Ada nama baik majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi